Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Fitriani, kelas D2, NIM 092 2019 0101, akan menjelaskan mengenai pengolahan limbah B3. Limbah B3 adalah limbah yang dapat merusak kelestarian lingkungan hidup karena bahaya yang dapat ditimbulkan. Penanganannya tak boleh sembarangan. Limbah B3 atau bahan berbahaya dan beracun adalah zat yang secara langsung maupun tidak langsung mencemarkan, merusak, atau membahayakan lingkungan hidup. Limbah ini juga dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan manusia, serta makhluk hidup lainnya. Hal ini dapat terjadi karena sifat, konsentrasi, dan jumlah zat atau komponen berbahaya di dalamnya. Jenis limbah B3. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun, limbah B3 dapat dibedakan berdasarkan kategori bahayanya dan sumbernya. Berdasarkan bahayanya, dibedakan atas dua kategori. Kategori 2 memiliki tingkat bahaya yang lebih besar daripada kategori 1. Contoh zat pencemar yang termasuk dalam kategori 1 adalah aseton, tetrakloroetilen, metanol, kresol, benzena, dan sebagainya. Ada pula zat pencemar kategori 1 yang tidak spesifik seperti aki atau baterai bekas. Contoh zat pencemar yang termasuk dalam kategori 2 adalah debu dan fiber asbes putih, kemasan bekas B3, minyak pelumas bekas, limbah resin atau penukar ion, limbah elektronik, filter bekas dari fasilitas pengendalian pencemaran udara, dan sebagainya. Karakteristik limbah B3. Suatu zat disebut sebagai limbah B3 jika memiliki karakteristik mudah meledak, mudah menyala, reaktif, infeksius, korosif, dan beracun. Nah, untuk menentukan apakah suatu zat memiliki salah satu atau beberapa karakteristik tersebut, harus dilakukan uji karakteristik. Cara menangani dan mengolah limbah B3. Menurut peraturan pemerintah yang berlaku, tiap orang yang menghasilkan limbah B3 berkewajiban untuk mengolah limbah tersebut. Nah, ada beberapa tahap yang bisa dilakukan dalam penanganan dan pengelolaan limbah: menyimpan, mengumpulkan, mengangkut, memanfaatkan, mengolah, menimbun, dan membuang limbah B3. Yang pertama itu mengurangi limbah B3. Salah satu tahap yang bisa dilakukan adalah dengan menggunakan bahan substitusi, melakukan modifikasi proses, dan menggunakan teknologi ramah dengan memilih bahan baku yang tidak mengandung B3. Modifikasi proses bisa dilakukan dengan memilih dan menerapkan proses yang lebih efisien.
Selanjutnya, menyimpan limbah B3. Dalam melakukan penyimpanan limbah B3 yang dihasilkan, ada aturan yang harus dipenuhi. Pertama, limbah B3 tidak tercampur dengan limbah lainnya. Kedua, penghasil limbah harus memiliki izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan. Izin tersebut bisa didapatkan dengan syarat memiliki izin dari lingkungan dan telah mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati. Hal yang perlu diperhatikan dalam penyimpanan limbah B3 adalah syarat lokasi yang bebas banjir serta tidak rawan bencana alam. Jika hal ini tidak terpenuhi, lokasi penyimpanan harus bisa direkayasa menggunakan teknologi, sehingga limbah B3 tidak mencemari lingkungan hidup. Adapun fasilitas penyimpanan yang harus tersedia adalah bangunan, tangki, silo, tempat tumpukan limbah, dan waste impoundment. Selanjutnya, mengumpulkan limbah B3. Dalam pengumpulan limbah B3 dapat dilakukan dengan cara segregasi dan penyimpanan. Ini juga merupakan kewajiban perusahaan penghasil limbah B3. Kemudian, limbah akan dikumpulkan oleh pengumpul limbah yang telah memiliki izin pengelolaan limbah B3. Mengangkut limbah B3. Untuk melakukan pengangkutan limbah B3, alat angkut yang digunakan harus tertutup. Pihak pengangkut limbah B3 juga harus sudah memiliki izin pengelolaan limbah B3. Memanfaatkan limbah B3. Pemanfaatan limbah B3 bisa dilakukan oleh perusahaan penghasil limbah B3 atau pemanfaatan limbah B3 jika tidak bisa sendiri. Beberapa bentuk manfaat limbah B3 adalah sebagai substitusi bahan baku, substitusi sumber energi, dan bahan baku. Sebelumnya bisa dilakukan uji coba pemanfaatan limbah B3. Uji coba tersebut harus dilengkapi dengan persetujuan dari pihak yang berwenang. Mengolah limbah B3. Untuk mengolah limbah B3, cara yang bisa dilakukan adalah termal, stabilisasi, dan solidifikasi, atau cara lain berdasarkan teknologi yang terkait. Standar yang harus dipenuhi jika menggunakan pengolahan cara termal adalah emisi udara, efisiensi pembakaran, serta efisiensi penghancuran dan penghilangan senyawa POHCS. Menimbun limbah B3. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menimbun limbah B3, yaitu menggunakan penimbusan akhir, sumur injeksi, penempatan kembali di area bekas tambang, dan tailing atau fasilitas lain. Untuk memilih lokasi penimbunan limbah B3, ada beberapa syarat yang harus terpenuhi, yaitu bebas banjir, permeabilitas tanah, daerah aman secara geologis, stabil dan tidak rawan bencana, serta berada di luar kawasan lindung. Lokasi tersebut juga bukan merupakan daerah yang digunakan sebagai resapan air tanah, khususnya untuk kebutuhan air minum. Membuang limbah B3. Untuk melakukan pembuangan limbah B3, harus ada izin dari menteri terkait. Izin tersebut dibutuhkan untuk keperluan pembuangan limbah yang dilakukan di media lingkungan hidup, seperti tanah atau laut. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi telah tercantum dalam peraturan pemerintah yang berlaku. Demikianlah presentasi saya mengenai pengolahan limbah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.